Cuma DPA. Saya Nur Hajirah Harahap. Baik, video kali ini kami akan membahas tentang sejarah bahasa Indonesia untuk pengumpulan tugas bahasa Indonesia kami. Sekian videonya, terima kasih. Tadi gue baca soal ragam bahasa Indonesia. Emang berapa jenisnya sih? Oh banyak, intinya ragam bahasa Indonesia itu, cara kita pakai bahasa Indonesia itu berbeda-beda. Terus, Tergantung siapa, di mana, dan buat apa. contohnya gimana? Contohnya, pertama, dari daerah asal logat Medan, beda sama logat Jawa. Kedua, dari sikap penulis, ada ragam resmi buat pidato, rapat dinas, buku pelajaran. Ada ragam tidak resmi buat ngobrol sama teman atau bikin surat pribadi. Terus kalau topiknya beda, bahasanya ikut beda juga gitu. Benar. Itu menanyakan berdasarkan pokok persoalan. Ada ragam bahasa hukum, politik, kedokteran, teknik, semi, militer, tiap bidang punya istilah sendiri. Terus kalau topiknya beda, bahasanya ikut beda juga. Betul. Ragam lisan itu yang kita omongin langsung, spontan. Kadang nggak lengkap, ada intonasi, ragam tulis lebih rapi, mikir dulu. Strukturnya jelas, beda kelihatan dari kosakata sama struktur kalimatnya. Gue dengar ragam lisan sama tulisan juga. Gue dengar ada ragam lisan sama tulisan juga. Iya betul. Ragam lisan itu yang kita omongin langsung, spontan. Kadang nggak lengkap, ada intonasi, ragam tulis lebih rapi, pikir dulu, strukturnya jelas, bedanya kelihatan. Jadi kosakata sama struktur kalimatnya. Ada lagi nggak? Ada berdasarkan campuran bahasa asing. Jadi ada ragam bahasa asing dari bahasa Inggris, misalnya ragam jurnalistik, bisnis, akademik. Ada juga yang masih murni, contoh ragam sastra atau filosofis. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya bahasa Indonesia itu fleksibel, bentuknya berubah tergantung situasi lawan bicara, topik sama medianya lisan atau tulis, tapi tujuannya tetap biar gitu. Ini kan kalian bahas ragam bahasa Indonesia. Kok ada yang kurang tahu nih, kayak apa tuh sejarah awal bahasa Indonesia gitu. Kalian tahu nggak? Belum sih. A few moments later. Assalamualaikum kawan-kawan. Waalaikumsalam. Kawan-kawan. Tiga. Kami membahas ragam bahasa Indonesia. Tapi kami agak kurang paham di bagian sejarah bahasa Indonesia. Kira-kira lu tahu nggak? Oh, sejarah. Pas banget tadi habis kuliah bahasa Indonesia kan. Lagi bahas sejarah nih tadi. Ada nih penjelasan tentang sejarah bahasa Indonesia, aku dijelasin nggak? Bagus. Tipis-tipis saya ya. Kalau di sini sih dijelasinnya bahasa Indonesia itu berkembang dan berkembang dari bahasa Melayu gitu. Di daerah Sumatera terus di daerah Malaysia sekarang kan. Terus pertumbuhan bahasa Melayu itu kan diyakini banyak jadi bahasa Indonesia ada, terus ada campur tangan bahasa daerah, bahasa asing juga gitu. Terus bahasa Indonesia itu dikembangkan dari bahasa Melayu secara resmi, lalu di Sumpah Pemuda juga diakui akhirnya bahasa Melayu itu jadi bahasa Indonesia. Ki Hajar Dewantara dan Ki Hajar Dewantara pernah bilang kan, kami putra putri Indonesia mengaku bahasa satu bahasa Indonesia. Gitu. Ya kurang lebih itulah, jadi ada percampuran dari bahasa daerah, bahasa asing dari bahasa Melayu juga. Tapi ada beberapa hal itu nggak tahu juga sih soal kedudukan sama fungsinya gitu loh. Oh boleh. Tadi kan kedudukan dan fungsi. Sekarang kedudukan aku baca dulu ya. Jadi kedudukan bahasa Indonesia itu ada dua. Yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ini melekat sejak Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Yang resmi diakui sebagai bahasa persatuan. Nah, dan yang kedua itu ada untuk sebagai bahasa negara. Nah, yang ini diakui sehari setelah kemerdekaan, yaitu di tanggal 18 Agustus 1945, tertuang di pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya apa tadi? Fungsi ya. Nah, fungsi. Fungsi ini dibagi juga jadi dua. Yang pertama yaitu sebagai bahasa, fungsinya sebagai bahasa nasional. Dalam bahasa sebagai bahasa nasional ini ada 4. Yang pertama itu sebagai lambang kebanggaan nasional. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga,
bersatu berbagai suku bangsa. Dan yang keempat itu alat penghubungan antar daerah dan budaya. Nah, dan yang kedua, fungsi bahasa Indonesia ini ada sebagai bahasa negara. Nah, kamu tahu nggak apa aja fungsinya? Itu kan saya tidak tahu. Ada nggak penjelasan? Ada 4 juga fungsinya. Nah, yang pertama bahasa resmi. Yang pertama bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua bahasa pengantar dunia pendidikan. Yang ketiga alat penghubungan tingkat nasional untuk perencanaan dan pembangunan. Dan yang keempat alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, jadi itu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia itu. Ini untuk persatuan. Ya, gimana? Semuanya dah paham? Apa? Lanjut minum lagi ya? Nah. Ini mana tu? Wah, ada deh. Balik selancar. Belakang dulu lah. Dua ya. Buat. Tetap. Banyak lah. Gak usah banyaknya tu. Ini dah gini. Balik. Jauh aja. Lalu di sini. Balik. Balik je lah. Balik kartu dah balik. A few moments later. Game kan? Kalah kena dulu kan? Cukup. Dah. Cabut. Alah. Assalamualaikum kawan-kawan. Waalaikumsalam. Game kan? Kalah kena dulu kan? Kameramen kasih Okey. Lagi minit dah. Cabut. Alah. Sekian penampilan dari kelompok kami atau drama dari bahasa Indonesia dari kelompok kami. Kelompok berapa teman? Kelompok 1. Satu. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih untuk kameramen. Terima kasih.